YouTube channel Soli Supriyadi kembali hadir saat ini untuk menyampaikan pembelajaran IPA yang sangat asik. Jangan lupa ya subscribe dan nyalakan loncengnya. Kepada para YouTuber dan pencinta YouTuber, juga kepada para siswa SMP, kami sekarang akan menyampaikan mengenai hewan vertebrata, mengenai ikan atau pisces. Oke, kita simak bareng-bareng apa yang tertera pada layar kaca kalian. Inilah salah satu ikan. Pengertian dari hewan pisces sendiri merupakan hewan yang termasuk dalam hewan vertebrata. Ya, jadi ikan ini termasuk hewan vertebrata. Ikan sendiri memiliki habitat hidup di dalam kawasan perairan, mulai dari air asin dan air tawar. Artinya bahwa ikan itu ada yang hidup di air asin, ada yang hidup di air tawar, ya, gitu. Selain itu juga, ikan juga merupakan jenis makhluk berdarah dingin. Pengertiannya bahwa ikan itu adalah makhluk yang mampu menyesuaikan kehidupannya dengan lingkungannya dalam kondisi suhu apapun, yang dimana suhu dari tubuh si hewan ini bisa berubah-ubah menyesuaikan tempat atau habitat hidupnya, begitu ya. Dalam habitatnya, hewan yang termasuk dalam kelompok vertebrata ini menjadi salah satu hewan yang memiliki jenis terbanyak, hampir melebihi dari 26.000 jenis ikan yang berada di planet bumi. Jadi 26.000 jenis, ya. Nah, sedangkan kita mungkin baru beberapa jenis ikan saja yang telah kita kenal dari sekian banyak tersebut. Bisa kamu pikirkan ada berapa ikan yang telah kamu kenal, yang telah kamu ingat. Nah, itulah sebenarnya di muka bumi itu berkisar antara 26.000 jenis ikan yang berada di planet bumi. Selanjutnya adalah ciri-ciri ikan. Ternyata makhluk vertebrata ini memiliki ciri-ciri, ya, untuk identitas setiap makhluk hidup. Ciri-ciri ikan atau pisces semua orang pasti sudah mengerti dan mengenal gambaran umum terkait ikan ini. Akan tetapi masih banyak ciri-ciri lain dari hewan pisces ini. Artinya bahwa secara umum kita telah mengetahui, ya, bahwa apa yang dinamakan ikan itu ciri-cirinya telah kita tahu, tetapi ada beberapa hal yang mungkin kita belum mengetahuinya, begitu ya. Di bawah ini merupakan ciri-ciri dari hewan pisces atau ikan. Mari kita simak bareng-bareng apa saja ciri-ciri dari ikan, gitu ya. Pada dasarnya hampir semua makhluk hidup vertebrata mempunyai 3 bagian tubuh. Tak terkecuali ikan ini. Ikan juga mempunyai bagian kepala, bagian badan, dan ekor untuk
ini ada bagian kepala ya, paling depan, badan adalah ada di tengah, dan bagian ekor. Nah, ekor ini bagi ikan adalah merupakan alat untuk bergerak, begitu ya. Dalam hal ini, ikan juga mempunyai sebuah sisik atau kerangka luar atau exoskeleton. Selain itu juga biasanya di sisik tersebut terdapat lendir. Nah, jadi lihat gambar di sini ada yang bergaris-garis, ini adalah sisik. Nah, pada sisik-sisik ini terdapat lendir ya, yang berfungsi untuk memudahkan ikan bergerak. Habitat utama dari Pisces ini merupakan air. Jadi ikan ini ya, habitatnya atau tempat hidupnya itu semuanya berada di air. Ada yang di air tawar, ada juga yang berada di air laut ya. Artinya bahwa kehidupan ikan itu ada yang di air tawar, ada yang di lautan. Dalam beberapa hal bisa memungkinkan dua air tersebut bisa tercampur, yaitu seperti air payau gitu ya. Untuk mengatasi tingkat air tawar dan garam yang bercampur tersebut, ada sistem pada insang yang mengatur terjadinya pertukaran tersebut ya. Jadi ikan mempunyai sistem ya, sistem pertukaran garam ya. Bila ikan itu hidup di antara ya air tawar dan air laut, maka di situ dia ada yang dinamakan air payau gitu ya. Nah, ikan itu bisa hidup di tempat-tempat tersebut. Dalam hal ini pernapasan ikan ya, bernapas menggunakan insang seperti pada tampak pada gambar, sebagaimana alat napas utama dengan disertai penutup yang bernama operculum ya. Nah, jadi inilah alat pernapasan pada ikan ya. Air masuk dari mulut ya, terus keluar dari bagian celah-celah insang. Nah, disinilah proses pernapasan ya, pernapasan pada ikan. Pisces mempunyai sirip. Nah, seperti ini ya, sirip untuk membantu mempermudah bergerak dalam air sehingga bisa berenang dengan cepat. Sirip tersebut terletak di bagian kiri dan kanan, juga terdapat pada ekor ikan ya. Jadi setiap ikan itu mempunyai sirip di bagian kiri dan kanan, juga pada bagian ekor, yang berfungsi untuk melakukan gerak atau alat bergerak. Selanjutnya ya, kepada teman-teman adalah perkembangbiakan ikan atau Pisces. Karena ikan sebagai makhluk hidup memiliki tanggung jawab untuk mengalami atau bertugas untuk melakukan perkembangbiakan ya. Ikan merupakan salah satu makhluk
yang spesiesnya terbanyak, yang hingga mencapai puluhan ribu, ya. Nah, karena ikan ini merupakan makhluk yang memiliki spesies terbanyak, maka ikan itu juga tetap, ya, selalu melakukan proses perkembangbiakan, begitu ya. Dalam hal itu, ikan juga melakukan perkembangbiakan. Ikan merupakan salah satu makhluk yang spesiesnya terbanyak, yang hingga mencapai puluhan ribu, ya. Itu dalam hal itu, ikan juga melakukan perkembangbiakan. Dalam hal tersebut, sistem perkembangbiakan yang dilakukan oleh ikan merupakan menggunakan sistem bertelur atau ovipar. Ada juga beberapa yang beranak seperti lumba-lumba dan paus, gitu ya. Contoh hewan atau pisces, ya. Jadi kami akan coba memberikan contoh, ya, contoh ikan atau pisces. Ada banyak sekali jenis ikan yang berada di dunia sekarang. Berikut ini beberapa contoh dari klasifikasi hewan ikan atau pisces, ya. Yang pertama adalah ikan hiu, ya. Kamu kenal ikan hiu, ya. Nah, ini salah satu sejenis, ya. Ikan hiu merupakan salah satu jenis ikan papan atas yang menjadi predator. Ditunjang dengan kekuatan sirip yang kuat dan juga gigi yang runcing, ya. Nah, itu ikan hiu, ya. Hiu sendiri merupakan hewan karnivora yang berhabitat di laut atau di air asin, gitu ya. Yang kedua adalah ikan arwana, gitu ya. Nah, kami sajikan ini adalah merupakan jenis ikan arwana, gitu ya. Salah satu hewan ikan ini merupakan hewan yang bisa dikatakan hewan paling mahal karena memiliki khas tertentu bagi beberapa orang yang menikmati keindahannya yang dipercaya membawa keberuntungan, ya. Ini jenis ikan arwana, begitu ya. Ikan ini hidup di air tawar serta berkembang biak dengan cara bertelur, yang dimana hasil tetasannya dimasukkan dalam mulutnya untuk melindungi anak-anaknya, begitu ya. Selanjutnya adalah ikan bandeng. Kalian pastilah sering mendengar ikan bandeng. Bandeng ialah salah satu ikan yang hidup dalam kondisi air payau. Ikan yang menjadi salah satu primadona konsumsi masyarakat ini juga bisa dibudidayakan di air laut, ya. Jadi bandeng ini hidupnya di air payau, gitu ya.
Yang selanjutnya adalah ikan salmon ya. Nah, inilah yang dinamakan ikan salmon. Salmon merupakan salah satu idola bagi mereka yang mencintai masakan. Siapa yang menyangka ikan ini merupakan ikan yang bersifat migrasi hanya karena untuk bertelur atau berkembang biak, begitu ya. Nah, itu ikan salmon. Pada dasarnya, ikan salmon merupakan ikan yang hidup di lautan. Di sebuah bulan dalam 1 tahun, ikan salmon akan bermigrasi menuju sungai atau perairan tawar untuk berkembang biak, ya, gitu. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Pastilah masih banyak kekurangan. Banyak terima kasih ya untuk kalian yang telah mampir di channel kami. Terima kasih banyak yang telah mengunjungi channel ini ya. Oke.